Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di hari ke-22 Ar-Rahman Challenge. Alhamdulillah sudah beberapa hari terakhir kita diajak jalan-jalan sama Allah, melihat bagaimanakah deskripsi surga melalui sudut pandangnya Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman ini. Jadi saat Allah menggambarkan keindahan surga, Allah tidak ingin cepat-cepat seperti saat sebelumnya kita membahas tentang azab bagi orang-orang yang berdosa gitu ya. Allah menggambarkannya dengan sangat detail sehingga seperti ingin membuat hati kita itu benar-benar rindu untuk pulang ke sana. Saat Allah berfirman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi saat Allah mendeskripsikan tentang perempuan-perempuan yang ada di surga yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, deskripsinya disebut seperti yakut dan marjan. Apa itu maksudnya? Jadi para mufasir menjelaskan Al-Quran tidak langsung menyebutkan kecantikan si perempuan-perempuan ini, tapi Allah menyebutkannya di ayat sebelumnya itu perempuan-perempuan yang menundukkan pandangan mereka, yang kesetiaannya hanya untuk pasangan mereka. Artinya ada yang ingin disampaikan di sini. Kemuliaan itu tidak dimulai dari kecantikan fisik, tapi dari kemurnian jiwa. Keindahan lahir setelah keindahan akhlak. Keindahan lahirnya kita itu akan lahir setelah keindahan akhlaknya kita. Dan ini urutan yang sangat indah ya. Pertama kesuciannya dulu, baru tentang keindahannya. Di ayat yang kita bahas hari ini, Allah mengatakan seperti yakut dan marjan, seperti batu yakut dan marjan. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kejernihan dan kilau yang luar biasa. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasul, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa wanita surga itu begitu jernih dan bercahaya, sampai-sampai keindahan tubuhnya terlihat dari balik pakaian-pakaian sutra yang berlapis-lapis. Yang pasti ini bukan cuma sekedar menggambarkan fisik ya. Para ulama menekankan bahwa ini adalah cara Al-Quran menggambarkan kesempurnaan ciptaan Allah di surga. Seperti yakut yang sangat jernih, hingga jika ada benang di dalamnya, kita bisa melihatnya dari luar. Begitulah gambaran kejernihan dan cahaya dari mereka. Nah, di dalam tafsir Imam Ar-Razi, beliau menambahkan dengan mengatakan dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang kesucian mereka, kemudian Allah menyebutkan tentang keindahan mereka. Jadi Allah itu mendahulukan nilai moral, lalu menyempurnakannya dengan keindahan fisik. Jadi keindahan yang paling mulia itu adalah keindahan yang lahir dari kesucian jiwa. Nah, ada pesan lainnya lagi. Para mufasir juga menjelaskan bahwa yakut dan marjan adalah batu yang terjaga di dalam tempatnya. Tidak tersentuh, tidak rusak, tidak tercemar. Ini juga seperti isyarat buat kita bahwa kenikmatan surga adalah kenikmatan yang sepenuhnya terjaga. Tidak ada kecemasan, pengkhianatan dan luka. Seperti yang kita bahas kemarin ya, berbeda dengan dunia. Di dunia itu banyak hal yang sangat indah, tapi bercampur dengan luka. Di surga itu keindahannya murni. Dan Allah kembali bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ke-22 kalinya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Seakan Allah lagi bicara sama kita, aku telah menciptakan dunia, aku sudah memberikan kalian kehidupan, aku sudah memberikan kalian keimanan,
Dan bahkan aku juga sudah menyiapkan surga yang begitu indah. Lalu nikmat mana lagi yang masih akan kita ingkari? Tadabbur yang paling dalam dari ayat ini sebenarnya sederhana ya. Surga itu bukan cuma sekedar tempat yang indah, tapi dia balasan dari kehidupan yang kita jaga. Kesucian hati kita di dunia itu akan berbuah keindahan yang sempurna di akhirat. Mungkin itu yang jadi sebab Allah menggambarkan surga dengan sangat indah. Bukan cuma sekedar ingin memberikan informasi, tapi menumbuhkan rasa rindu di hati kita untuk melihatnya langsung nanti. Kerinduan untuk akhirnya mengajak kita terdorong untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sesuai dengan yang Allah inginkan. Rindu untuk bisa terus menjaga hati kita, rindu untuk benar-benar pulang ke tempat yang udah Allah siapkan. Karena pada akhirnya tidak ada keindahan dunia yang akan bisa menandingi satu saja nikmat dari nikmat surga. Maka semoga semua ikhtiar nyata yang kita lakukan saat ini akan berbalas dengan baik ya. Jadi kita tarik semangat dari ayat ini adalah semangat untuk berbuat kebaikan. Kita jadi termotivasi, kenapa kita harus melakukan semua yang telah disampaikan Allah dan Rasul-Nya? Karena kita sedang mempersiapkan diri agar layak menjadi penghuni-penghuni surga yang sudah Allah gambarkan dengan sangat detail itu. Kalau ada rasa di dalam diri kita setelah mempelajari tentang surga dengan detail-detail yang sudah Allah sampaikan, terus ada rasa layak gak ya untuk dapat masuk ke tempat yang sesempurna itu, biarkan itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Tugas kita doa dan ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi inputnya setelah selesai belajar Ar-Rahman sampai di ayat yang hari ini, kita jadi pribadi yang makin indah batinnya, sehingga nanti Allah akan perbaiki lahirnya kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menyelam di hari ke 23 atau 24 Ramadan kali ini, dan bersama dengan hari ke-22 Ar-Rahman Challenge. Sampai ketemu lagi besok di pembahasan yang insyaallah akan lebih seru lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.